Nah, berikutnya di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa banyak jeruk yang terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan ya, di sini yang paling atas ini jumlahnya sama dengan 1. Sebentar, saya pakai warna lain aja. Kurang. Nah, di sini yang paling atas sama dengan 1. Kalau yang bawahnya, ini kita lihat pada sisi yang bisa kita lihat, sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 3. Di sini 4, di sini 4. Jadi kita bisa menduga bahwa di sini jumlahnya itu kalau ibarat bangun datar itu sisi-sisinya sama, sehingga kita dapat mengetahui jumlahnya jeruk di bawah jeruk yang paling atas itu adalah 4. Yang ini adalah 9. Yang ini adalah 16. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya bentuknya seperti 5 segi 4 ya. Nah, di sini kalau kita amati itu bilangannya 1. Sebentar. Nah, bilangannya 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16 dan seterusnya. Sini sampai berapa? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7. Saya boleh tulis 7 kuadrat ya, karena dia 49 jumlahnya, ini 2 pangkat 2. Jadi saya boleh tulis di sini 1 kuadrat, di sini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Ini sampai 7 kuadrat. Nah, di sini kalau kita ingat kembali pada rumus jumlah khusus, nah di sini ada penjumlahan dengan suatu bilangan yang berpangkat 2. Nah, ini jumlah dari bilangan I yang dia pangkatnya 2. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang itu. Nah, di situ rumusnya adalah apa tadi? Kita tulis dulu ya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk I pangkat 2. Atau bisa kita tulis juga N kalikan N plus 1, 2N plus 1. Kemudian dibagi 6. Nah, di sini berarti I-nya sama dengan 1. Kemudian 7 sampai 7 di sini berarti N-nya sama dengan 7. Kemudian I kuadrat. I-nya tetap ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan N-nya, karena di sini memuat variabel N. Berarti di sini 7 plus 1 dikalikan 2 kali 7 plus 1 per 6. Sehingga nanti akan menghasilkan 7 kali 8 dikali 14 tambah 1, 15 per 6. Nanti akan menghasilkan 140. Jadi hasil banyaknya jeruk pada keranjang tersebut adalah, bukan keranjang ya, meja. Jadi kita asumsikan yang bawah ini kosong, nggak ada jeruknya, karena ini ada batasnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada luas. Nah, kita mulai beranjak ke luas menurut poligon dalam. Nah, di sini kalau Anda perhatikan dari gambar ini merupakan setengah dari grafik. Biasanya ke grafik X kuadrat itu kan bentuknya begini ya. Jadi di sini masih ada
di kuadran yang kedua di sini ada garis yang simetris dengan yang ada di kuadran pertama seperti itu. Nah, ini kalau Anda perhatikan, kalau kita ingin mencari luas daerah R, di mana luas daerah R itu adalah luas daerah yang berada di bawah kurva X kuadrat, maka kita bisa melakukannya dengan mempartisi atau memotong-motong di sini. Jadi kita potong-potong di sini. Nah, kita buat poligon. Nah, kita buat poligon di sini. Kita buat poligon, di mana poligon ini akan mempartisi daerah di bawah kurva X2. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat intervalnya adalah 0 sampai 2, maka dan kita misalkan berapa banyak bagian yang mau kita bagi itu dengan n interval bagian. Oke, ini n interval bagian. Nah, n interval bagian, kemudian di sini berarti panjang setiap bagiannya. Nah, setiap bagiannya di sini, panjang setiap bagiannya di sini. Nah, itu adalah delta X sama dengan selangnya 2, berarti 2 dibagi n, banyaknya bagian yang kita bagi. Nah, tentunya kita harus dengan syarat kita harus memastikan bahwa saat yang paling rendah di sini adalah 0, yang paling kecil berarti di sini x0 sama dengan 0, di mana x0-nya ini harus lebih kecil dari x1, x2-nya harus lebih besar dari x1 dan seterusnya hingga x-nya n-1 hingga nanti sampai pada xn, di mana xn-nya adalah nilai maksimal, berarti di situ adalah 2. Nah, kemudian kita bisa konstruksi bahwa sebentar ya. Nah, kita bisa konstruksi untuk x0 sama dengan 0, berarti x1-nya itu sama dengan delta x-nya. Delta x sama dengan 2 dibagi n, kemudian x2-nya berarti 2 kalinya delta x. Ini kan tadi sudah diketahui delta x sama dengan 2 per n. Nah, kalau x2-nya berarti 2 kalinya delta x, berarti 4 per n, dan seterusnya hingga xi, kita peroleh i kali delta x sama dengan 2i per n. Kemudian kita, ini lanjutannya yang bawah begini ya. Nah, ini saya lanjutkan di sini. Oke, saya batasi biar nggak bingung. Nah, kemudian di sini berarti kita bisa tuliskan xn-1 sama dengan n-1 dikalikan delta x ini kayaknya nggak cukup ya, jadi saya lanjutkan di bagian yang berikutnya. Ini kayaknya nggak cukup.
Oke, jadi di sini saya tulis ulang biar kelihatan. Jadi di sini ada x0, delta x-nya sudah diketahui sebelumnya bahwa delta x-nya itu adalah 2 dibagi n. Karena selangnya di sini 2, berarti x2-nya 2 kali delta x 4n. Berarti kalau di sini i, berarti kita ganti di sini jadi i, 2i per n. Kemudian kalau di sini ada n-1, otomatis di sini kita juga menyesuaikan, kita substitusikan dengan n-1, di sini juga n-1. Sebenarnya tinggal substitusi aja. Dan ini sebenarnya kita mau mengarahkan sebenarnya berapa xn itu. Xn-nya berarti ya kita tinggal substitusikan n delta x sama dengan n n2 per n. Nah, atau bisa kita tuliskan juga sama dengan 2. Nah, berikutnya jika kita sudah mengkonstruksi ini, maka kita akan melanjutkan. Ini kan masih di X-nya atau di partisinya atau di bagian-bagiannya yang tadi. Yang ini, nah ini masih di X-nya. Nah, sekarang kita kalau kita sudah ketahui X-nya, maka kita tinggal bisa mencari luas di bawah kurva ini dengan menjumlahkan setiap partisi-partisinya. Nah, misalkan di sini. Jadi ini kan ada poligon yang ke-1, ada poligon kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kita mau menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa ini adalah delta X. Delta X yaitu sama dengan 2 per N. Dengan masing-masing untuk X0 berapa, X1 berapa, X2 berapa. Nah, kalau ini sudah diketahui bahwa setiap poligon ini merupakan delta X, ini setiap poligonnya merupakan delta X, maka kita harus mengalihkan dengan ini yang kita ketahui lebarnya, berarti kita tinggal mengalihkan dengan panjangnya. Kalau misalkan saya ambil salah satu bagiannya di sini, salah satu bagian partisi, misalkan gambarnya begini. Misalkan gambarnya tadi ternyata keliru warnanya tintanya. Misalkan gambarnya begini, kemudian di bawahnya ada poligon. Jadi kira-kira mungkin bisa begini ya bentuknya. Nah, seperti itu. Di sini ini oke. Nah, kita kan mau mencari poligon ini. Kalau tadi kita ketahui ini sama dengan delta X ya. Ini sama dengan delta E. Nah, berarti kita harus tahu panjangnya di sini berapa. Panjang dari poligon itu. Kalau misalkan ini saya hapus biar ini. Nah, kalau misalkan di situ tadi misalkan kita ketahui bahwa ini kan delta X, berarti di sini ada suatu bilangan XI dan di sini ada suatu bilangan XI min 1. Jadi di sini ada dua bilangan X, XI dan XI min 1. Maka panjang dari poligon ini adalah tentunya titik yang ini, titik yang X. Jadi kalau nilai X disubstitusikan kan akan menghasilkan nilai Y di sini. Sehingga tingginya adalah FE
I min 1. Mudah-mudahan kelihatan ya meskipun warnanya merah. Jadi di sini adalah hasil fungsi dari ini. Ya, coba saya garis putus-putus. Nah, dari situ. Nah, ini adalah tingginya. Karena kenapa di sini bisa fx i min 1? Karena yang kita ketika di sini x i min 1 maka akan menghasilkan fx i min 1. Kalau yang ini nggak mungkin pakai ini karena ini nanti titiknya ada di sini. Bukan, karena ini kan grafiknya sebenarnya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah mengkonstruksi X-nya, sekarang kita mau mengkonstruksi luas daerahnya. Kita misalkan di sini area ya, areanya R-nya itu tadi luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau misalkan di sini intinya ketika dia F ada ini kan Fx0 ini kan adalah Y ya. Y dari poligon itu tadi. Kemudian delta X plus Fx1 delta X ditambah dan seterusnya sampai F X n min 1 delta X. Jadi nilai maksimumnya adalah X n min 1. Karena alasan yang tadi itu. Jadi bukan Xn tapi Xn min 1. Kemudian untuk Fx1 kali delta X, maka di situ nanti kita substitusikan di sini x i kuadrat plus karena x i kuadrat karena dia fungsinya adalah grafiknya tadi adalah x kuadrat. Delta X sama dengan x i kuadrat berarti kita substitusikan sesuai karena di sini yang diketahui xi. Kita lihat di sini sudah kita cari xi sama dengan 2i per n. Di sini 2i per n kita kuadratkan ditambah delta x-nya tadi juga sudah kita ketahui sama dengan 2 per n. Berarti di sini 2 per n. Kemudian nanti hasilnya berarti 2i kuadrat, 4i kuadrat, 4i kuadrat, 4i kuadrat per n plus 2n. Keliru nih, bukan ditambah ya, ini kan perkalian, keliru nih, melihat yang ini saya tadi. Oke, ini berarti keliru. Ini berarti di sini 4i kuadrat berarti kita dapat ini lupa 2n kuadrat. Berarti di sini kita dapat 8i kuadrat per n pangkat 3. Nah, untuk berikutnya di sini ada, saya akan melanjutkan. Berarti di sini kita R pangkat n sesuai dengan yang telah kita tulis. Di sini ada fx0 delta x, fx1 delta x dan seterusnya. Berarti di sini kita bisa tuliskan yang sudah kita ketahui. Nah, ini kan kita sudah mencari bahwa fxi dikalikan delta x itu akan menghasilkan ini. Sehingga
Sehingga di sini kita boleh tuliskan mungkin agar lebih sederhana di perhitungannya, I kuadrat seperti ini. Kemudian di sini ARN, berarti di sini tinggal kita substitusikan aja sebenarnya. 8n pangkat 3 dikalikan 0 kuadrat plus, kalau kalian bingung bisa di replay, bukan di replay, di playback gitu ya. 8 per n pangkat 3 1 kuadrat ditambah, jadi I-nya ini yang bergerak, dan seterusnya di sini sampai dia n-1 kuadrat. Kemudian di sini ada 8 per n pangkat 3 0 kuadrat kan 0, berarti kita mulainya dari 1 ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya hingga n-1 kuadrat sama dengan, kalau kita ingat kembali di sini ada bentuk penjumlahan khusus, sehingga di sini kita bisa, yang sebelumnya kita sudah pelajari ya, di sini boleh kita tuliskan n-1 n 2n-1 per 6. Kita pakai yang rumus yang nomor berapa tadi? Coba saya lihat. Nah, karena I kuadrat berarti kita pakai yang ini. Cuman karena di sini nanti hasil akhirnya adalah n-1 bukan n kuadrat, sehingga di sini kita juga menyesuaikan, kita gantikan di sini dengan n-1. Oke. Nah, kemudian berarti di sini kita udah, ini tinggal kita operasikan. Kita operasikan 8 per n-nya adalah ini n pangkat 3 per di sini kita kalikan, nanti kita peroleh 2n pangkat 3 min 3n kuadrat plus n per 6. Nah, ini bisa kita karena ini perkalian ya, jadi kita bisa manipulasi lagi 8 per 6. Kemudian di sini 2n pangkat 3 min 3n kuadrat plus n per n pangkat 3. Cukup. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Sampai mana tadi di sini? 8 per 6. 8 per 6. Kemudian 2n pangkat 3. 2n pangkat 3. 3n kuadrat plus n. 3n kuadrat plus n per n pangkat 3. Kemudian berarti di sini 8 per 6 bisa disederhanakan 4 per 3. Kemudian di sini kita bagi jadi dapat 2 min 3 per n plus 1 per n kuadrat. Kita kalikan, berarti 8 per 3 dikurangi 12 per 3 dicoret ya, 4 per n bisa. 4 per n ditambah kalikan 4 per 3n kuadrat. Oke, sehingga karena tadi kalau Anda ingat bagian awal, di sini jumlahkan luas n segi 4, yang terakhir ambil limit ketika n mendekati tak hingga, maka di sini kesimpulannya AR sama dengan limit
N mendekati tak hingga. Untuk tadi yang sudah kita cari ARN, limitnya berarti N mendekati tak hingga, hasil dari 8/3 min 4/N plus 4/3 N kuadrat, hasilnya adalah berapa? 8/3. Jadi ini adalah luas dengan menggunakan poligon dalam. Berikutnya kita akan melanjutkan ke luas menurut poligon luar. Poligon luar. Nah, apa perbedaannya antara yang poligon dalam dan poligon luar? Tadi kalau Anda perhatikan, yang poligon dalam itu dia berada di bawah kurva atau di bawah kurva. Tapi kalau yang poligon luar ini kita mengambil batasnya berada di luar kurva, makanya dia dinamakan poligon luar. Nah, di sini berarti kalau yang tadi yang Anda pakai adalah ini, kita ganti aja. Yang Anda pakai adalah ini untuk poligon dalam xn-1 karena dia poligonnya ada di bawah kurva di sini. Nah, tapi karena dia ini poligon luar, maka kita pakai yang xn, bukan yang kita pakai yang xn. Nah, di sini kita pakai yang xn untuk poligon luar. Untuk yang ini kita pakai xn. Nah, sehingga sebenarnya cara perhitungannya sama persis, hanya saja nanti kalau yang fx-nya di sini adalah yang kita pakai saat ini adalah untuk poligon luar xi, tapi kalau yang dipakai di poligon dalam itu adalah xin-1, sehingga nanti di sini fxi-nya kalau sebelumnya kan fxi-1, di sini poligon luar berarti dia fxi. Nah, sehingga nanti pada step yang ini sebenarnya caranya sama, cuman pada step yang mana ya, yang jumlah rumus jumlah khusus. Nah, di sini kan berlaku untuk n sama n-1. Nah, ini kan untuk n-1. Nah, nanti kita untuk poligon luar kita pakai yang n. Ini poligon luar, kita pakai yang n, sehingga nanti perbedaannya ada di sini. Nah, kita pakai yang nomor 2 tanpa menggantikan dengan n-1. Jadi yang asli rumus jumlah khusus. Nah, yang nanti bentuknya n plus 1, 2n plus 1. Kalau ini kan n-1, n 2n minus 1 karena dia poligon dalam. Nanti yang poligon luar jadi plus, seperti itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Nah, berikutnya coba perhatikan ilustrasi pada layar Anda. Nah, di situ ada tiga gambar yang menunjukkan seberapa banyak poligon yang ada gitu. Jadi kalau misalkan pada gambar yang pertama ini kita amati ada 6 poligon. Nah, ketika dia poligonnya ada 6, maka daerah kosong yang ada di sini juga akan semakin besar. Artinya semakin besar poligonnya, maka daerah di luar daerah yang tidak termasuk dalam daerah yang tidak terhitung maka juga akan semakin besar. Di sini coba kalau Anda perhatikan, di sini selangnya semakin dia banyak poligonnya maka akan semakin ketika poligonnya semakin banyak, dia nanti akan semakin kecil daerah yang kosong. Nah, ini kalau Anda amati semakin kecil lagi poligonnya maka akan semakin tipis. Nah, ini dikurangi, ini maksudnya adalah dikurangi bagian yang kosong itu tadi, bagian yang tidak terhitung,
karena menggunakan pendekatan limit. Jadi seperti itu kenapa kita di awal dari materi integral itu kita diajak untuk mengenal luas di bawah kurva melalui poligon yang ada di bawah kurva tersebut, baik menggunakan poligon dalam maupun poligon luar. Berikutnya adalah tugas. Tugas di sini adalah lanjutan dari yang materi sebelumnya. Materi sebelumnya sampai nomor 3, berarti yang ini adalah sampai nomor 4. Carilah luas di bawah grafik fungsi ini, diketahui ya Y sama dengan X plus 1. Jadi ini pakai apa? Poligon dalam atau poligon luar. Kemudian ini soalnya tentang tadi jeruk dalam tumpukan piramida sudah dibahas, dan yang ini bisa sebenarnya ini kan fungsinya adalah T kuadrat. Nah, coba Anda pikirkan kira-kira seperti apa. Yang jelas di sini perhitungannya belum ke integral karena kita masih menggunakan poligon dalam dan poligon luar. Jadi menggunakan luasnya pakai poligon dalam dan poligon luar, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Memang saya bagi menjadi beberapa part supaya nguploadnya juga nggak sampai korup ya, nggak sampai terlalu besar juga lama nguploadnya. Jadi memang saya bagi menjadi beberapa part. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Kalau belum paham atau belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, bisa di grup ataupun japri. Sekian untuk video kali ini. Mari kita akhiri perkuliahan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.